Bersama saya, Stony, dan 3 bidadari cantik di belakang saya. Saya Anjeli, saya Evelyn, dan saya Sasmi. Selamat datang di Seas Podcast. Jadi teman-teman, pada hari ini kami akan membahas topik seputar prodi manajemen pemasaran internasional. Karena tidak mungkin kita bahas hotel sini toh. Toh kayak punya baju sudah manajemen semua nih. Oke. Dan sekarang kita akan masuk pada topik yang pertama, itu sejarah prodi MPI, dan yang paling penting itu sejarah kampus. Dan 3 bidadari di belakang saya akan tidak menjelaskan sih, hanya ini sharing lah sejarah kampus dan sejarah MPI. Dan ya, mungkin pada posisi pertama akan teman saya Sasmi yang ambil alih, dan seterusnya nanti akan bagilah sharing dari teman-teman saya keduanya. Oke Sasmi, silakan. Oke. Baik teman-teman, di sini kita sama-sama akan menghistorika sedikit tentang kampus kita. Jadi teman-teman pasti belum tahu nih kampus yang ada di Labuan Bajo. Nah, kampus kita namanya adalah Politeknik El Bajo Komodus yang dibentuk pada tahun 2018. Nah, pada tahun 2018 ini teman-teman, kampus kita sudah dibentuk dengan 3 program studi. Yang pertama adalah D4 Pengelolaan Perhotelan, yang kedua D3 Perhotelan, dan yang ketiga adalah D3 Ekowisata. Nah, pada tahun 2019 terbentuk lagi nih 3 prodi. Apa itu teman-teman? Oh iya, terbentuk lagi 3 prodi yang menjadi pendukungnya ketiga prodi yang sudah lahir, yaitu merupakan prodi pendukung pariwisata. Karena Labuan Bajo ini kan sudah menjadi kota premium ya gitu. Jadi terbentuk lagi ketiga program studi itu teman-teman. Yang pertama itu ada D4 Manajemen Pemasaran Internasional, dan yang kedua itu D4 Akuntansi Perpajakan, dan yang terakhir itu D3 Teknologi Informasi, yang dimana ketiga prodi ini sangat-sangat dibutuhkan di industri teman-teman. Selain ketiga prodi yang menjadi patoknya ke pariwisata, tetapi ketiga prodi pendukung ini yang menjadi tolak ukur di industri. Prodi ini seperti yang teman saya katakan, dibentuknya itu agar menjadi pendukung dari 3 prodi pertama, di mana support untuk terjalinnya antara prodi-prodi yang dibentuk pertama, di mana yang pertama itu kan ada hotel, D3 hotel, D4 hotel, sama D3 Ekowisata. Dan manajemen pemasaran internasional khususnya dibentuk itu agar menjadi pendukung ya teman-teman, di mana ketiga hotel yang pertama ketiga program yang pertama itu membutuhkan manajemen agar misalnya produk-produk dari hotel bisa dimarketkan oleh anak-anak manajemen pemasaran internasional seperti kita. Nah, Karena kan anak manajemen pemasaran pasti jago inilah, kalau anak Gen Z bilang bacot gitu kan. Job itu. Banyak bicaranya, dan juga ya itulah kami manajemen pemasaran internasional lebih terpaku pada public speaking dan juga bicara dengan para klien-klien, dan itulah salah satu yang jadi kebanggaan kami sendiri ya. dan sekarang ya teman-teman, karena kan Labuan Bajo sekarang sudah menjadi kota premium destinasi pariwisata. Jadi teman-teman, perannya prodi manajemen pemasaran internasional ini sangat mendukung di kota premium ini, karena dengan adanya kota premium destinasi pariwisata ini tentunya membutuhkan pemasaran yang handal, ya kan teman-teman? Iya, betul. Di tengah globalisasi, di tengah era globalisasi yang semuanya membutuhkan teknologi untuk mempromosi, tentunya membutuhkan anak marketing gitu kan di kita. Sekali, dan juga ini untuk marketing ini paling dicari ya sekarang. Iya betul. Paling dicari sekarang. Jadi teman-teman, untuk adik-adik join bersama kami di kampus Politeknik El Bajo Komodus. Jangan lupa MPI. Iya, MPI, dan juga teman-teman, ternyata program studi kita ini itu langka loh di Indonesia. Iya betul. Iya, betul sekali. Nah, coba teman-teman searching, itu program studi manajemen pemasaran internasional lebih banyak ke D3. Iya. Tapi kami di sini khususkan untuk D4. Tapi untuk Indonesia secara keseluruhan itu masih langka sekali ya untuk program studi kami ini. Jadi juga itu industri juga membutuhkan marketing. Jadi
ayolah join bersama kami dan gabung-gabunglah. Iya, kenapa ini dibentuk dengan nama Manajemen Pemasaran Internasional? Nah, dan Ketua Yayasan dari Kampus Politeknik El Bajo Kemudus ini menganalisis terkait dengan sekarang Labuan Bajo merupakan kota premium pariwisata, dan itu mereka berpikir bahwa oh ternyata di Labuan Bajo ini membutuhkan seorang marketing gitu. Karena Labuan Bajo sekarang sudah go internasional. Kenapa namanya Manajemen Pemasaran Internasional? Karena dengan kota premium ini tentunya banyak orang asing yang datang dari luar, yang datang ke Labuan Bajo. Jadi kami membentuk Prodi Manajemen Pemasaran Internasional itu karena banyaknya orang asing yang datang ke Labuan Bajo. Itu lebih singkatnya seperti itu sih. SDM ya, SDM sekarang ini. Dan juga program studi manajemen pemasaran ini menurut aku tuh luar biasa sekali, apalagi di belakangnya internasional. Nah, salah satunya aku mau sharing teman-teman. Waktu aku keluar tuh, kakak aku tanya, Dik, kamu ini jurusan apa sebenarnya? Aku bilang nih teman-teman, aku jurusan manajemen pemasaran internasional. Wah, aku ya teman-teman ya. Aku teman-teman. Kayak kalau sebut internasional itu kayak bagaimana ya teman-teman? Kayak happy sekali, Iya, karena betul kayak global gitu kan. Kayak gimana gitu ya. Kita itu aduh internasional gitu. Labuan Bajo itu stay lokal, go global. Apalagi banyak sekali ini sudah hotel-hotel yang sudah menjadi pendukung industri loh guys. Jadi itu juga menjadi salah satu industri untuk mencari para marketing untuk memasarkan hotel mereka juga atau memasarkan sesuatu yang ada dalam industri. Ya itu jadi teman-teman. Jadi itu sedikit cerita, bukan sedikit, panjang itu tadi tuh cerita itu terkait sejarah MP dan sejarah kampus tuh. Dan sekarang kita akan masuk di topik yang kedua, second topik, yaitu tentang setelah lulus dari MP ini mau jadi apa sih? Ya, Saya tidak tahu, dan juga sama speaker sekarang. Setelah ini mau buat apa ya? Tapi ya beruntung sekarang di belakang saya ini ada 3 bidadari, mungkin dari mereka nanti saya bisa dapat pencerahan sedikit setelah saya lulus mau jadi apa. Aduh, Sony, oke, baiklah. Oke, dan pendapat pertama saya minta ke teman saya yang dari Ruteng, silakan. Oke teman-teman, jadi ini terkait profil kelulusannya, di mana nanti setelah kuliah kita mau jadi apa sih? Iya, betul. Pemikirannya, aduh mau jadi Pastikan apa kalau sudah selesai pasti jangan dipikirkan. Iya. Kalau dari saya teman-teman, setelah kita selesai kuliah nih, apalagi dengan program manajemen pemasaran internasional seperti kita ini, saya rasa nanti itu kita bisa masuk di bagian yang pertama, dan tentu itu kita sales marketing. Iya, betul sekali. Yang pertama kan itu pasti kepikiran, oh pasti nanti manajemen pemasaran ini akan jadi sales nih. Iya. Tapi di balik itu saya rasa bukan hanya itu ya teman-teman, ruang lingkup kerja kita itu banyak sekali. Iya, opportunity Banyak sekali, dan itu diantaranya itu bisa jadi kreator, Iya, betul sekali. influencer, berwirausaha, ya kan? Iya, betul sekali. Terus jadi admin, Di ya. media sosial maksudnya. Iya, Iya. sekarang saja bisa mulai bisnis ya. Banyak juga kakak tingkat kita yang sudah bekerja dan memulai bisnisnya. Bahkan Sasmi sendiri sudah punya sanggar tari kecil-kecilan. sendiri loh. Iya. Luar biasa sekali teman saya ini. Terima kasih. Itu bisa jadi temannya dia kemarin. Oke, lanjut. Dan bukan hanya di industri ya teman-teman, kita bisa terima di lapangan kerja lain seperti rumah sakit. Kita juga bisa masuk itu, karena itu di dalamnya kan ada bagian humas ya, di mana ada hubungan masyarakat. Bukan hanya di industri, jadi kita ini ruang lingkup kerja itu banyak sekali. Peluangnya banyak. Iya, jadi di setiap perusahaan di mana saja itu Pasti kita. dibutuhkan. Iya, saya rasa seperti itu sih dari saya. Dari Kalau dari untuk mana? Oke. Kalau Evelyn, dari mana Evelyn? Iya, Bagaimana, keunggulan manajemen pemasaran internasional ya. Seperti yang dikatakan sama teman saya Anjeli, yang dibutuhkan sekarang itu adalah digital, digital marketing. skill, digital marketing itu yang dibutuhkan sekarang di era globalisasi, itu yang dibutuhkan. Terus yang kedua, kita bisa public relation. Itu tadi yang seperti yang katakan Anjeli, kalau kita kerja di rumah sakit, kita bisa jadi public relation bagian humas gitu kan. Intinya teman-teman ya, di mana saja
peluangnya itu banyak. Kita bisa bekerja di mana saja karena kita mempelajari semuanya seperti seperti ini katakanlah kakak Angeli tadi tuh terkait influencer, content creator, wirausaha. Jadi admin media sosial. jadi yang paling penting teman-teman, tanpa kita bekerja di industrinya orang-orang pun kita bisa berwirausaha. Kita bisa punya usaha sendiri. Iya, betul sekali. Dengan Wah. pengetahuan, dengan skill yang sudah kita dapatkan gitu. Bagaimana? Teman Sasri, apa lagi ya? Kalau dari saya sih Banyak sih ya. ini dari dua teman aku sudah cukup sekali ya, karena untuk membayangkan nanti jadi apa di kemudian hari setelah lulus, aduh jadi rasa bingung karena Aku jadi bingung gitu. iya bingung karena ini program studi ini jangka luas pekerjaannya itu banyak, bukan hanya untuk marketing tetapi di perhotelan itu bisa kita kerja di bagian ini tadi front office, pokoknya marketing itu Akuntansi pun bisa. iya betul sekali Ya kan? semuanya itu Desain bisa. pun bisa. Semuanya itu serba bisa. Iya, saya rasa kuliah di manajemen pemasaran internasional itu saya sangat beruntung sih, sumpah. Saya sangat Benefitnya beruntung banyak. Benefit. mengambil program studi manajemen pemasaran internasional, di mana kami itu dengan hanya memilih satu jurusan saja, yaitu manajemen pemasaran internasional, kami bisa mempelajari semua jurusan yang merupakan spesifik gitu kan. Jadi kami belajar akuntansi, desain komunikasi visual, terus belajar juga terkait teknologi informasi, itu bisnis statistik, analisis, semuanya kami pelajari teman-teman. Akuntansi. Iya, semuanya kami pelajari itu. Jadi saya merasa bangga ya kuliah di Politeknik El Bajo Komodos dan saya memilih jurusan program studi manajemen pemasaran internasional yang dimana program studi ini masih sangat-sangat langka. Tuh. Ya, betul sekali. Nah, itu sudah dari kami 3 ya. Jadi bagaimana nih menurut story? Iya, bagaimana menurut Yang mana kami? nih? Story Banyak-banyak ya. Nih. Aduh, aku semakin bingung yang ini. dari pangeran. Iya, masa pangeran gak ngomong? The only king. The only man. Aku semakin King confused ya. teman-temanku. Banyak sekali pilihan tadi. Nah, admin lah, influencer lah, content creator lah, desain grafis lah, masuk rumah sakit. Jadi tahu buat apa di rumah sakit nanti. Tapi untungnya tadi mereka sudah kasih terangkan tuh, bisa jadi ini, bisa jadi itu, jadi ya tergantung dari saya sebenarnya. Karena tuh masuk MPI juga banyak benefitnya, bisa masuk sini, masuk situ. Yang penting tahu cara masuknya saja. Oke. Aduh. Itulah dia tadi profil dan tidak lengkap sih kalau setelah kita tahu mau jadi apa, terus apa sih yang kita dapat dari MPI ini nanti. Walaupun tadi sudah tahu kan setelah ini nanti mau jadi apa, tapi pasti teman-teman juga bingung kan. Dibanding dari hotel, TI sama akuntansi, kira-kira apa sih signifikannya memang masuk di MPI ini sehingga sama jadi masuk di MPI. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi kita akan masuk pada topik yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu keunggulan dari MPI. Mau jadi apa nanti MPI? Aduh, Kak Sumi, kalau keunggulan ini pasti Serasa banyak ya. saya pribadi itu pasti beda-beda. Iya. Ya, Serasa banyak betul, sekali betul, sih betul, ya betul. untuk keunggulannya. Kalau dari saya ya keunggulannya itu Iya, untuk mahasiswanya coba dari- saja sih. iya. Untuk mahasiswanya itu keunggulannya mereka itu pendirian keras. Iya. Enggak selalu Pendirian. ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu berjuang Jiwa apapun bersaing. itu harus ada. Iya, jiwa bersaing Competition. itu sangat ketat sekali. Terus semua pemikirannya itu bermacam-macam, luas sekali sih. Kalau menurut aku keunggulannya itu ya memiliki pribadi yang berbeda-beda tapi Tetap unggul satu. loh, guys. Confident. Independent, confident, and trust. Keras. So, jadi Anything teman-teman else? bagaimana? Bisa saja. Iya sih, aku gitu. Kalau dari Dari saya Anjali keunggulan MPI itu kita tuh dibentuk untuk menjadi orang yang lebih berwibawa gitu ya. Kayak berwibawa sekali. Memiliki seperti yang siapa? Evelyn tadi confidentnya lebih tinggi lagi. Confident, ya. Apalagi menjadi sales marketing itu nanti di depan banyak orang kan. Jadi di situ kita dilatih agar bisa berbicara dengan banyak orang, berpenampilan, berdiri depan umum. Jadi keunggulan MPI itu menurut saya itu melatih kita agar bisa menjadi orang yang di mana suatu saat nanti itu menjadi orang besar lah bisa dibilang. Weh, keren. Kalau dari saya teman-teman, keunggulan manajemen pemasaran internasional itu ini yang menurut saya itu jarang dimiliki oleh
program studi Program. lainnya. Jadi menurut saya Apa itu, tuh Simpson? iya, Jangan saya akan dong, jelaskan. jangan disebut dong. No. Jadi manajemen pemasaran internasional itu keunggulannya itu saya rasa kita atau kami semua ini bisa berpikir secara kritis, inovatif dan kreatif. Sangat aktif. Itu 3 yang poin, membentuk Mas Bro, itu 3 yang membentuk poin dalam kami satu di prodi. prodi manajemen pemasaran Cari internasional. di mana itu. lagi coba? Terus sangat confident, percaya diri bagaimana omong dengan banyak orang. Nah, ketika kami menjadi seorang sales marketing, tentunya kami harus berpenampilan yang menarik dan public speaking atau komunikasinya sangat lancar dan sangat baik, tentunya dengan manner yang baik juga. Gitu. Manner ya. Terus keunggulan yang lain-lainnya juga teman-teman, bukan lagi saya bilang. Ketika kita belajar manajemen pemasaran internasional ini, belajar manajemen saja, kita bisa apa ya? Dengan melihat orang-orang saja kita sudah tahu. Kayaknya orang ini seperti ini deh. Kayaknya dia ini inginnya kayak gini deh. Kayak gitu. Melihat Jadi kita bisa membaca customer. pikiran orang lain, apa yang mereka inginkan. Ada Itu tekniknya. keunggulannya. Tuh, Dan itu tidak keunggulan. belum tentu ada di program studi yang lain. Gitu. Kalian bukan maksud Itu untuk apa-apa ya? tentunya kita belajar manajemen pemasaran internasional. Jadi iya teman-teman, kalau misalkan di luar sana yang ingin seperti kami, boleh join bersama kami manajemen pemasaran internasional. What are you guys waiting for? Come join with us. Come on man. Ada lagi. Bukan, dari tadi ini dari kita terus ya, dari kita tiga. Iya, aduh. Saya belum pernah dengar nih dari Stony. Apa coba? Oke, kalau dari saya sih gampang Sita. Intinya bisa banyak bacot nanti Sita. Cerewet ya. Apa bacot? Bacot tuh Kak, Bacot yang diambil. baik ya, Tony. Bacot itu Kak, banyak omong. Iya. Tidak. Tapi harus bacot yang baik. Apa kepanjangan dari bacot itu sendiri? Kita tidak tahu sudah. Tony sendiri yang tahu. Bacot Jangan itu omong pakai teman-teman. bacot, ya. Banyak comot. Itu kasih tahu. Bacot itu banyak comot. Kau begini Jadi terus. kayak banyak omong gitu ya teman. Tapi komunikasi dalam hal-hal yang positif. Cerewet dalam hal positif. Banyak comot ini Kak, bukan gini. Ya, lebih ke gini Dah. sih teman-teman. Ada Jadi nilainya. yang kami tanyakan Value. Stony, bagaimana apa yang kamu rasakan gitu kan? Keunggulannya jangan kayak secara umum, apa yang kamu rasakan masuk di manajemen pemasaran internasional gitu Oke, kan? keunggulan yang pertama ya. Ini keunggulan pertama nih. Bertemu dengan 3 bidadari cantik. Itu sih keunggulan paling pertama sih yang didapat dari Saya saya. rasa setiap hari ya dia puji kita. Baru kali ini dia puji kita. Ya karena kalian buat video tuh. Jadi itu dia. Keunggulan paling mendasar sih itu bisa banyak relasi sih hubungan. Itu dia. Oke, teman-teman kita akan lanjut ke topik yang berikutnya. Kasih Oh iya keluar. teman-teman, satu hal yang belum kita kenalin ke teman-teman kan. Nah, di kampus kami ini dosen-dosennya sangat-sangat sering sharing dengan mahasiswa. Sering-sering dengan mahasiswa dan sangat memberi motivasi kepada mahasiswa. Mungkin kalau ketika kita di tempat kuliah lain kan pasti agak susah untuk ngomongin dosen, tapi ketika kuliah di sini di Labuan Bajo sendiri, di kampus kita sendiri itu kayak friendly dosen-dosennya gitu. Jadi kayak banyak motivasi dari mereka juga. Tidak ada Jadi kami juga kesenjangan tidak antara mahasiswa dan segan-segan gitu. Betul. Bisa sharing-sharing. Karena dosen juga kan masih dosen muda. Oke, sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Karena tadi kita membahas tentang ya umum lah tentang kampus dan juga prodi MP. Sekarang kita akan topik yang bahas lebih ke pribadi masing-masing dari kami, yaitu tentang aktivitas perkuliahan. Kalau dari saya ya, aktivitas perkuliahan di Kampus Politeknik Al-Bajo Komodus sebenarnya biasa-biasa saja sih, tergantung dari kami sendiri yang mengatur jadwal waktunya kami sih sebenarnya. Karena itu juga pilih manajemen toh supaya bisa manajemen waktu dan manajemen sebagainya. Oke, itu dari saya. Bagaimana menurut pendapat teman saya Sasmi? Kalau saya juga sama sih ya. Kalau saya juga sama. Terus kalau mengenai aktivitas perkuliahan ya ada beratnya, ada juga ya santai-santainya aja. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa aktivitas perkuliahan itu berat. Tergantung dari pribadi kita untuk cara seperti yang Kakak Tony bilang tadi, manajemen waktu. Terima kasih adik Sasmi. Oke, kalau dari saya sih sama sih seperti kita kuliah dimanapun pasti aktivitas-aktivitasnya juga sama.
dengan pergi ke kampus, istirahat, kerja tugas, terus banyak meeting-meeting dengan teman-teman, terus banyak kegiatan dari UKM. Itu sih lumayan sih, banyak sekali aktivitas-aktivitas. Kalau dari Anjeli, Kalau dari saya sendiri, aktivitas perkuliahan setiap hari itu selalu memberikan tantangan ya. Dimana kenapa dibilang tantangan? Karena setiap hari itu pasti selalu ada hal-hal baru yang harus kami kerjakan atau kami selesaikan, dan juga tentu kami dapatkan untuk lebih meningkatkan value diri kami. Terus ya kalau menurut saya sih lebih ke memberi tantangan ya, dimana tantangan itu kami harus laksanakan agar mendapatkan nilai juga sih. Nilai 100 ya. Kalau menurut saya sih itu saja. Karena ini juga ya teman-teman, pasti kan adik-adik juga pasti berpikir aktivitas perkuliahan itu sangat berat sekali kan. Tapi kalau kita sudah berkuliah ya biasa saja gitu. Tergantung pribadi kita, karena Poltek sama universitas yang aku salah itu juga berbeda model aktivitas perkuliahan. jadi di kampusnya kami tuh karena itu fokusnya ke vokasi Politeknik Al-Bajo Komodos, jadi akan lebih banyak kegiatan-kegiatan di luar, kebanyakan praktik gitu teman-teman ya, kebanyakan praktek, 70% praktek dan 30%-nya teori. Jadi dengan praktik-praktik itu yang seperti yang teman saya Anjeli bilang, itu akan menambah value diri kami gitu. Iya. Jadi begitu teman-teman. Oke, baik, terima kasih untuk tiga teman saya telah ya sharing lah aktivitas perkuliahan mereka selama berkuliah di kampus Politeknik Al-Bajo Komodos. Dan sekarang teman-teman, saya juga ingin bertanya tentang pengalaman kuliah mereka selama dari semester 1 hingga semester 2 sekarang. Mungkin ada manisnya, ada pahitnya. Kalau itu nanti ya kita dengar sama-sama nanti ya pengalaman mereka dari semester 1 Itu kan dan bukan hanya semester kami 2. kan, semuanya. Oke, dan kita bisa Kakak Stoni mulai juga. dari tadi mulai dari Sasmi, sekarang saya mulai dari Anjeli. Anjeli. Oke, dari Anjeli ya, mohon silakan. Oke, kalau pengalaman kuliah saya dari semester 1 sampai semester 2 itu saya rasa lumayan lucu ya. Kenapa dibilang lucu? Lucu nih. Iya, kenapa dibilang lucu? Karena waktu awal-awal masuk semester 1 begitu, pertamanya kan tidak aku kenal, jadi di kelas itu enggan sekali yang kayak Cekek mau gimana gitu. mau omong sebelah malu, jadinya rasanya itu sendiri sekali begitu. Rasanya sendiri sekali. Iya, semester 1 itu kayak rasanya Betul-betul sendiri ya. sendiri sekali, apalagi waktu diberi tugas itu kan masih tugas individu, rasanya kuliah itu begini ya, padahal kuliah itu tidak ada bedanya sama SMA begitu. Padahal kuliah sesungguhnya itu belum dimulai begitu. Iya, betul. Itu masih Sudah kayak pengenalan. perspektif. Iya, itu masih pengenalan. Jadi seiring berjalannya waktu di kelas itu sudah akrab. Jadinya lebih ke menjadikan teman kelas, satu kelas itu kayak sebagai Budak. tidak sebagai keluarga kecil di mana Keluarga Cemarai. kita itu bisa mengekspresikan kita punya diri itu di kelas kan. Iya. Kalau di luar tidak bisa berarti. Tidak mungkin di Oh, kampus tidak. kita, di luar kampus itu kita mengekspresikan diri, kecuali di keluarga sendiri kan. Oh ya. Tapi kalau di kelas itu kita bisa menjadi diri sendiri lagi begitu, sama teman-teman kita bisa buat begini. Terus untuk seiring berjalannya waktu dan sampai semester 2 banyak sekali tugas-tugas yang meningkatkan kualitas diri kami, di mana kami selalu diberi tugas untuk riset, Lebih confident. iya, mencari apa begitu, membuat jurnal, terus presentasi. Dan di saat kami selalu diberi tugas itu langsung dipikir, oh tugas sesungguhnya begini ya. Menjadi mahasiswa itu selalu mencari materi sendiri di presentasi, Dan menjelaskan. iya, dan menjelaskan kepada teman-teman. Terus saya bisa maju depan, janganlah depan umum, tapi depan teman-teman yang baru kenal. Oke, saya sudah bisa. Bahkan di depan kalian ini. Oke, saya sudah bisa omong depan umum nih. Saya sudah bisa omong. Terus yang perlu saya lakukan sekarang itu
pengetahuannya saya saja bagaimana agar apa yang saya bicarakan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Begitu juga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Saya rasa dari semester 1 sampai semester 2 itu pahitnya sudah ada, manisnya sudah ada, kurang tahu di next semesternya. Begitulah Lebih pahit dari lagi saya. mungkin ya. Oke. Semoga lebih manis sih. Oke. Kebetulan saya juga kemarin dipilih menjadi wakil ketua HIMPI, jadi Uis. bagaimana ya? Aduh Bapak Tuhan. program nih Himpi nih. Bagaimana? Pertamanya itu rasanya bagaimana ya menjelaskannya, itu seperti nggak nyangka harus jadi wakil dari program studi ini Aku gitu. juga nggak nyangka loh. Terus harus buat apa sudah ini iya visi dan misi yang harus dijalani, tapi untuk sekarang ya belum terjalani karena kita masih dalam proses perkuliahan juga. Waktu untuk melakukan aktivitas dari HIMPI juga ya masih terbatas gitu. Jangan buka kasus HIMPI itu apa sih? Himpunan Manajemen Pemasaran Internasional. Itu adalah itu adalah himapronya kami. Jadi terus dari semester 1 sampai semester 2, pertama dulu semester 1. Pertama semester 1 saya rasa kalau mengenai semester 1 itu lebih ke gimana ya? Kaget saja sih pertama, karena pernah dibilang itu kalau semester 1 masih pengenalan, terus tidak ada lalu bagaimana sekali, tapi pas masuk kemarin ini kayak aduh Tuhan, banyak sekali tugas sih kalau saya rasa. Banyak sekali, seperti semester 1 sudah banyak tugas, bagaimana dengan semester selanjutnya, padahal orang bilang itu kalau semester 1 semester 2 itu masih ya pembelajaran, tapi kalau menurut saya sih itu bukan pembelajaran lagi, tapi lebih ke tantangan kita untuk memanage waktu dan harus mengetahui mindset kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah di semester 2 nya ini lebih ke bagaimana ya, sekarang yang lebih kemarin tuh event kemarin, jadi lebih ke wow, tantangannya semakin luar biasa, tapi lebih keinget lagi kembali di saat momen-momen kami itu ada baku tukar pikiran yang mix komunikasi yang lama-lamanya jadi satu kesatuan yang menjadi itu semua menjadi kenangan yang iya. Terus Justru kalau ada kontroversi kan jadi lebih bagus lagi, terus makin dan dekat gitu. intinya saja semester 1 semester 2 dari saya semuanya pas-pas saja. So far so good lah. Tidak ada yang bagaimana lah. Oke, kalau dari saya pengalaman dari semester 1 dan semester 2. Kalau di semester 1 itu pertama kan kalau masuk pertama itu kan bangun pagi jam 4. SBP. Iya, pra-SBP. Jam 5 sudah harus di kampus, teman-teman. Jam 5 sudah harus di kampus dan itu kayaknya berlaku untuk semua kampus ya. Sepertinya. Itu. Terus di mana kami di kampus tidak saling mengenal. Dan di mana saya punya teman-teman SMA, mereka lebih memilih kuliah untuk di luar gitu. Jadi hanya saya yang kuliah di sini gitu. Terus di semester 1 itu pas pra-SBP belum banyak kenal sih, tapi untungnya teman-teman itu friendly, jadi cepat juga beradaptasi dengan teman-teman, jadinya saling kenal gitu. Terus pas masuk pertama kelas itu kami itu kagetnya itu kami langsung dikasih tugas yang dimana dosen itu hanya memberikan topik saja itu. Terus kami yang menjelaskan dan kami yang mempresentasikan ke depan sendiri-sendiri itu. Cukup kaget sih teman-teman, soalnya baru masuk sudah kasih kayak gitu-gitu gitu. Kayak aduh kenapa sih susah sekali nih kuliah gitu. Yep. Terus dengan berjalannya waktu mindset kami sudah mulai berubah dan kami berpikir bahwa oh ternyata kuliah ini seperti ini, dari awalnya seperti ini yang susah-susah jadi semakin mudah gitu kan, semakin bisa mengerti lah mindsetnya karena mindsetnya juga sudah dikelola dengan baik gitu. Terus di semester 2 ini teman-teman, kebetulan di semester 2 ini kemarin kami mengadakan event yang dimana event itu melibatkan SMK dan SMA terus dengan mahasiswa juga itu. Terus di situ kami belajar bagaimana memanage waktu, terus seperti apa event itu dilaksanakan itu. Keterlibatan panitia. Iya, bagaimana melatih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan gitu. Dan di event itu saya sebagai bendahara sih guys. Nah dan ini adalah ketua flatsi kami. Dan ini kemarin? Timekeeper. Ya, timekeeper. Dan ini bagian sesi perlengkapannya gitu. Jadi kami itu punya tugas masing-masing dan untungnya teman-teman
dengan adanya event dan buat event seperti itu, dengan begitu kami bisa menambah pengetahuan sehingga kalau di dunia kerja nanti dengan gampangnya, bukan hal baru lagi bagi kami itu sudah hal ini sudah kita pernah lakukan. Jadi kalau ada event-event lagi ke depannya itu kayak ada event lagi, ayo kita kerja gitu. Jadi gitu sih teman-teman, pengalaman saya seru sekali. Ya teman-teman, sekarang kita dengar langsung dari host kita siang hari ini gitu. Kita dengar langsung dari dia karena sudah lama kita omong-omong dan dia hanya mendengar dari dia gitu kan. Ayo. Kalau dari saya ya, penyakit mahasiswa umumnya banyak tugas lah, banyak inilah. Itu ya tergantung dari kita Toh kalau kita tunggu deadline. itu ya tergantung dari kita maksudnya Kak. Toh kita juga belajar dari kesalahan nanti supaya kedepannya lebih bagus. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita masuk di apa saya bilang? Biasa saja. Kayaknya sudah sih, tapi ini pada Tentang topik ini sih FPI itu masih banyak gitu teman-teman. Tapi untuk hari ini sampai di sini saja dulu. kami tahan topik. Kalau memang kalian mau request oke, kami terbuka ya kan. Podcast kami bukannya berhenti di sini. Tergantung view sih. Oke. Sama perkuliahan kami di Kampus Politeknik El Bajo Komodos, dan lebih khususnya kami akan membahas mengenai program studi manajemen pemasaran internasional. Dan teman-teman, kami juga membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman karena ini adalah podcast pertama kami. Jadi silahkan masukkan saran yang bagaimanapun supaya podcast berikutnya itu menjadi pelajaran dan lebih baik lagi ke depannya. Dan kalau dari saya Jawara, kalau misalkan dari tadi nih saya banyak omong ya kan, banyak comot itu. Intinya Kita sih yang iya kan tadi kan bilang itu anak marketing. Kalau tidak banyak comot kan tidak mungkin kalian nonton. Bagus juga kalau ada yang nonton, Star. Jadi Tunggu kami di podcast selanjutnya. Ses Podcast. Ses Podcast. Seas Tony. Podcast. Evelyn, Anjali, Sasmi. Bye. Bye.